Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Herunisa, NPM 0361171037. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Toxicity Test of Tempe Industrial Wastewater on Cyperus rotundus and Scirpus grossus. Jurnal ini berasal dari International Journal of Civil Engineering and Technology, volume 9, halaman 1166 sampai 1172, tahun 2018. Penulisnya ada Ipung Fitri Purwanti, Dorlinika Simamora, dan Setio Budi Kurniawan. Tanggal pada bulan April 2018. Analisis jurnal ini berisi yang pertama, latar belakang, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Latar belakang. Alasan dilakukannya penelitian ini karena limbah industri tempe biasanya dibuang langsung ke lingkungan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air yang disebabkan oleh tingginya konsentrasi bahan organik yang ada di dalam limbah cair. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis toksisitas limbah cair tempe terhadap Cyperus rotundus and Scirpus grossus. Teori-teori sebelumnya menyatakan limbah tempe dihasilkan dari proses perebusan, perendaman bumbu, dan pencucian. Salah satu pengolahan limbah cair yang hemat biaya yaitu dengan menggunakan tumbuhan atau biasa disebut phytotreatment. Limbah cair tempe mengandung konsentrasi organik yang tinggi. Ketika limbah cair tempe dibuang langsung ke badan air, maka akan menyebabkan gangguan kualitas air dan penurunan daya dukung lingkungan perairan di sekitar industri tempe. Dua jenis tumbuhan yang dapat mengolah sampah organik dan mudah ditemukan yaitu Scirpus grossus dan Cyperus rotundus. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen. Objek penelitiannya yaitu tanaman Scirpus grossus dan Cyperus rotundus yang diberi 3 jenis limbah cair tempe dari proses produksi perebusan, perendaman bumbu, dan limbah campuran. Teknik pengumpulan data dengan mengamati perubahan fisik tanaman yaitu pada bagian batang dan daun selama 7 hari. Analisis data. Analisis toksisitas dilakukan dengan menggunakan metode RFT atau Range Finding Test untuk mengetahui konsentrasi maksimum limbah cair tempe yang dapat ditoleransi oleh tanaman. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 menunjukkan hasil analisis parameter dari 3 sampel limbah cair tempe. Semua konsentrasi parameter limbah cair tempe melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan karakteristiknya, maka sebaiknya dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum limbah cair dibuang ke lingkungan, karena dapat menyebarkan kontaminasi. Pada tabel kedua menunjukkan hasil pengamatan Cyperus rotundus pada hari ke-7. Di sebelah kiri menunjukkan gambar Cyperus rotundus yang hidup pada pengamatan hari ke-7. Pada bagian tengah menunjukkan tanaman sebagai kontrol, dan di sebelah kanan menunjukkan Cyperus rotundus yang mati pada pengamatan hari ke-7. Dari hasil uji toksisitas dengan menggunakan metode RFT menunjukkan bahwa Cyperus rotundus mampu bertahan hidup pada konsentrasi limbah 10% selama 7 hari pengamatan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan fisik tanaman selama 7 hari pemaparan semua jenis limbah cair tempe. Pada konsentrasi 25% limbah perebusan, tanaman ini mengalami perubahan warna daun pada hari ketiga. Perubahan warna pada daun menunjukkan bahwa limbah cair telah mengganggu metabolisme tanaman. Cyperus rotundus mengalami kematian total pada konsentrasi 75% limbah cair tempe. Pada tabel ketiga menunjukkan hasil pengamatan Scirpus grossus pada hari ke-7. Di sebelah kiri menunjukkan gambar Scirpus grossus yang hidup pada pengamatan hari ke-7. Pada bagian tengah menunjukkan tanaman sebagai kontrol, dan di sebelah kanan menunjukkan gambar Scirpus grossus yang mati pada pengamatan hari ke-7. Dari hasil uji toksisitas dengan menggunakan metode RFT menunjukkan bahwa
Scripus grossus mampu bertahan hidup pada konsentrasi limbah 10% selama 7 hari pengamatan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan fisik pada tanaman selama 7 hari pemaparan semua jenis limbah cair tempe. Scripus grossus mengalami kematian total pada konsentrasi 25% limbah perebusan dan limbah perendaman bumbu. Sedangkan pada limbah campuran, Scripus grossus terbukti mengalami kematian total pada konsentrasi 50%. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, semakin tinggi zat pencemar, maka semakin besar persentase layu dan semakin cepat terjadi kondisi layu. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa Cyperus rotundus lebih tahan terhadap limbah cair tempe dibandingkan dengan Scripus grossus. Ditinjau dari fase mati tanaman, Scripus grossus menunjukkan kematian lebih cepat dibandingkan dengan Cyperus rotundus. Scripus grossus menguning pada hari kedua pengamatan dan mati pada hari keempat, sedangkan Cyperus rotundus menguning pada hari ketiga pengamatan dan mati pada hari kelima. Analisis konsentrasi letal limbah cair tempe dapat dilakukan dengan menghitung 50% tanaman yang mati selama waktu pemaparan. Berdasarkan konsentrasi, dapat diketahui bahwa limbah campuran merupakan limbah yang paling beracun dari semua jenis limbah cair tempe, karena dapat menyebabkan kematian total pada Cyperus rotundus dan Scripus grossus. Dan yang terakhir, kesimpulan. Konsentrasi limbah cair tempe yang dapat ditoleransi oleh Cyperus rotundus dan Scripus grossus adalah 10% untuk semua jenis limbah cair. Konsentrasi mematikan Cyperus rotundus terjadi pada 25% limbah perebusan di hari ke-6, 25% limbah perendaman bumbu pada hari ke-7, dan 75% limbah campuran pada hari ke-7. Sedangkan konsentrasi mematikan Scripus grossus terjadi pada 25% limbah perebusan di hari ke-7, 25% limbah perendaman bumbu pada hari ke-7, dan 50% limbah campuran pada hari ke-3. Dapat disimpulkan bahwa Cyperus rotundus lebih tahan terhadap limbah cair tempe dibandingkan dengan Scripus grossus. Sekian hasil analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.